Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah dan tema kita adalah tetap mesra di bulan Ramadan. Emang boleh? Boleh kok. Apalagi bentuk kemesraannya. Coba kalau yang satu ini gimana nih? Dengan memberikan hadiah kecil atau penghargaan kepada pasangan yang sudah bekerja keras, mungkin sudah melayani kita dengan baik. Apakah itu salah satu bentuk romantisme dan kemesraan yang dianjurkan? Gimana itu Ustaz Baik, Syam? saudara tabi guru Silakan Bani, Ustaz. Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku ma'ruf, berlaku baik terhadap pasangan kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, sebaik-baiknya kita kepada dia dan sebaik-baik dia kepada kita, tentu saja manusia punya kekurangan. Apabila ada suatu kekurangan yang engkau tidak senangi darinya, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak menyukai padahal Allah Subhanahu wa taala menitipkan kebaikan yang sangat banyak padahal yang kamu tidak sukai tersebut. Maka dari itu penting untuk kita berterima kasih. Nabi SAW mengajarkan, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak tahu terima kasih, menghargai manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menghargai daripada pasangannya, tidak tahu berterima kasih kepada pasangannya, maka dia belum bisa disebut sebagai hamba yang bersyukur atau orang yang bersyukur. Karena ini dari lisan Nabi SAW. Mungkin kalau kita pernah pertanyakan, kita punya gaji, rezeki dari Allah. Tapi tentu saja melalui perusahaan tempat kita bekerja. Kita punya uang jajan, mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti rezeki dari Allah. Tapi anak dapat uang jajan tentu saja melalui tangan dari orang tuanya. Maka wajib baginya berterima kasih kepada orang tuanya. Seorang istri pun demikian. Dia bisa mendapatkan nafkah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja tidak langsung dari Allah, tentu melalui tangan daripada suaminya. Kita semua punya hubungan sesama manusia. Ada interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga interaksi kepada sesama manusia. Kemesraan itu bisa diwujudkan dengan cara saling menghargai, saling menghormati, dan saling berterima kasih. Bayangkan seorang ibu yang harus bangun tengah malam memasak mungkin untuk suaminya. Bayangkan seorang ibu yang mungkin harus mengurus makanan daripada suaminya. Lalu suaminya hanya tinggal makan sahur, hanya tinggal buka puasa. Yang mengurus itu semua biasanya normalnya adalah seorang istri yang ada di rumah. Mungkin di luar sana ada yang mengatakan, tapi istri saya tidak pernah memasak Ustadz. Tapi minimal dia melahirkan anak-anak kita. Dia menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Maka tetap ada jasanya di dalam rumah tangga tersebut. Dia pun tidak melahirkan Ustadz. Dia pun begini-begini. Dia punya babysitter segala macam. Dia seorang ratu di rumah, subhanallah. Tapi minimal dia punya jasa, yaitu menghindarkan kita daripada zina. Dia seorang perempuan yang menghalalkan ataupun dihalalkan dari kita
kita. Maka itu adalah sesuatu yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri, patut untuk kita terima kasih kepadanya. Dengan cara apa? Tahadu, tahabu, saling menghargai, saling menghadiahi, maka engkau akan saling mencintai. Memberikan hadiah meskipun itu kecil sebagai bentuk terima kasih. Ada juga yang mungkin memberikan hadiah tapi nggak ada terima kasihnya. Maka penting untuk terima kasih sekaligus terima kasihnya diiringi dengan pemberian hadiah. Namun perlu digarisbawahi para ibu-ibu yang sedang menyaksikan Islam itu indah, jangan membebankan lebih daripada kekuatan suaminya. Allah saja tidak memberikan beban kepada seorang hamba di luar batas kemampuan. Lah ini ada istri minta hadiah di luar gaji Ya suaminya. Allah, itu mah bukan berterima kasih. Apa tuh? Meras. Meres. Berarti berterima kasih memberi hadiah adalah bentuk cinta, bentuk romantisme, dan bentuk syukur kita terhadap Masya pasangan ya. Allah. Siap, syukur kepada manusia berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syah untuk Sama-sama. penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus kan penjelasannya? Saking bagusnya banyak banget nih jamaah yang mau bertanya di Islam itu Indah. Tapi sudah kita siapkan, sudah kita tampung ya pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Sekarang aku bacain. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaannya datang dari Instagram @hamzaharis57. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Ustadz Maulana. Ya siap. Menjelang Ramadan kemarin banyak yang nikah juga. Waduh, oke juga nih. Sama aku dulu. Menjelang bulan Ramadan Sya'ban ya. Masya Allah. Gimana nih tips buat pengantin baru yang pengennya nunjukin kemesraan tapi takut kebablasan Ustadz? Iya. Yo. Tipsnya ada 5. Ada 5. Ada 5. Buat pengantin baru, saya juga merasakan waktu itu karena Oke. nikah dulu di bulan Sya'ban kemudian Ramadan, Ramadan, kan. Wah ini luar biasa. Share dong, Ternyata ada 5 sharing. tipsnya. Yang pertama senantiasa jangan telat. Apanya? Awal waktu, awal iya. bangun lebih awal, semuanya awal. Jangan telat supaya kalau memang ada aktivitas yang memungkinkan untuk melakukan kewajiban masih bisa dilakukan karena bangunnya lebih awal. Kemudian masak bersama. Nah, Bersama. jadi kemesraan itu bisa masak. Aku temenin ya, aku kan sweet banget takut kena bangun bang. Nah, itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Lihat waktu. Lihat waktu. Kalau tadi diawali semua lebih cepat. Kalau ini senantiasa melihat waktu. Sudah jam berapa? Saling mengingatkan waktu. Oke. Itu luar biasa. Kemudian yang keempat, usahakan para pengantin jaga emosi. Karena baru awal-awal kan. Awal-awal. Biasanya, ingat ya. Puasa itu bukan mematikan nafsu. Tapi puasa itu mengendalikan nafsu. Masya Allah. Bukan mematikan tapi mengendalikan. Jaga emosinya. Karena ada puasa lahir batin, ada puasa cuma tidak makan tidak minum, tapi ada puasa batinnya. Ya. Jadi puasa kan emosinya dan sebagainya. Satu lagi nih, mau tahu? Mau dong. Jangan lupa ibadahnya. Diatur ibadah bersama. Tadi di segmen awal tadi kita sudah bahas kemesraan itu bisa dimasukkan dalam al-ibadah juga. Ibadah bersama, ngaji bareng, salat ibadah, boncengan pergi. Alhamdulillah, tahun pertama saya nikah luar biasa loh. Istri saya menemani saya pergi ceramah tarawih. Waduh. Tahun depannya nggak mau lagi. Kenapa? Capek ternyata. Ustadz Pak, jadwalnya padat. Oh ikut terus kemana-mana itu. Ibadah bareng, pergi ke masjid bareng, nungguin. Ih, sweetnya. Ayo, sos. Berarti 5 itu yang harus dilakuin ya. Ya, apa tadi ya? Awal, kemudian masak, ingetin waktu, emosi, yang kedua, ibadah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi sesuai tema kita hari ini. Nanti jamaah boleh nanya lagi ya. Nanti aku bacain lagi ya. Sekarang, oke, nanya sama Ustadz Bani. Ustadz, izin nanya Ustadz. Aku kan suka liburan Ustadz ya. Kalau Ustadznya sombong banget suka liburan. Saya juga suka. Ya suka juga. Sekali libur sebulan di Bali. Masya Allah. Parah banget ya kalau Iya. orang kan liburan cuma 3 hari, seminggu, sebulan. Biar irit tiketnya nggak bolak-balik gitu loh. Iya. Saat kalau liburan sama pasangan bisa dibilang menambah romantisme dan kemesraan juga enggak. Tapi kalau di bulan Ramadan nih liburan boleh nggak? Takutnya kayak ada gangguan-gangguan atau ngurangin pahala gitu. Iya. Silakan Ustadz Bani. Insya Allah. Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib dan juga At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir itu meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?"
apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul nggak jawab salat, Rasul nggak jawab qiyamul lail dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa bahagia yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu sesama muslim. Apalagi itu adalah pasangan kita. Kita memasukkan rasa bahagia dalam kalbunya, maka itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan hadisnya, la an amshiya ma'a akhin li liyudkhilas surur fi qalbihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya nemenin saudara, teman, kerabat kata Rasulullah untuk jalan-jalan demi memasukkan rasa bahagia di hatinya, apalagi dengan pasangan. Kita jalan-jalan nemenin pasangan supaya hatinya bahagia. Apa kata Rasulullah? Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai, lebih aku senangi dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan full. Masya Allah. Nemenin pasangan, jalan-jalan supaya hatinya bahagia. Lebih dicintai Rasulullah daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan full. Mohon izin bisa diulangi lagi karena jamaah yang di rumah mau rekam. Mau rekam, bagus juga tuh. Ajak pasangan kita jalan-jalan supaya hatinya bahagia. Kata Rasulullah, yang menemani saudaranya, kerabatnya, apalagi pasangannya jalan-jalan demi membawa kebahagiaan di hatinya. Besok hari kiamat, sabbatallahu qadamahu. Allah akan mantapkan kakinya, yauma tazulul aqdam. Pada hari ketika manusia kakinya sudah tak bisa lagi berdiri dengan tegak di padang mahsyar. Masya Allah. Maka boleh, ayo ajak jalan-jalan. Tapi Ustadz Sam tadi sampaikan, lihat kemampuan suaminya. Kalau suaminya baru sanggupnya ke Tanah Abang, maka jangan paksakan ke Tanah Suci. Gitu. Tapi doain sih ya. Amin. Doain, Dimulai dari mudah-mudahan. Tanah Abang dulu beli oleh-olehnya ya. Iya. Tapi hati-hati di bulan Ramadan. Silahkan jalan-jalan tapi dengan 2 catatan. Pertama, hindari hal-hal yang bisa merusak pandangan. Ini nemenin istrinya kemana? Jalan-jalan ke pasar. Boleh istrinya lihat, bagus sekali di tas. Oh bagus sekali ini sepatu. Suaminya di belakang, yang jaga tas bagus juga. Jaga sepatu. Itu jangan. Rusak dong. Itu nanti merusak pahala. Atau hindari tempat-tempat yang menggunakan fisik lebih banyak. Jalan ke sana, jalan ke sini, akhirnya kelelahan, minum dah. Nah ini yang bahaya. Maka ayo jalan-jalan tidak harus mahal. Ke tempat yang dekat pun insya Allah bisa mendatangkan romantisme tadi dan mendatangkan pahala insya Allah. Masya Allah. Jadi boleh jalan-jalan tapi yang sudah disebutkan sama Ustadz Bani tadi. Kalau belum sempat ke Tanah Suci, ke Tanah Abang. Ke Tanah Abang dulu. Gak harus mahal jalan-jalan. Yang penting jangan jual mahal ya. Ustadz Maulana katanya ada informasi penting lagi. Ada dong. Apa katanya? Nah, mumpung di bulan suci Ramadan ini kita banyak berbagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. CT Arsa Foundation terus berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka nih kami ini mengajak kepada siapapun yang peduli Ya, yang peduli. dan ingin ikut turut serta Wah. untuk berkontribusi. Keren. Meringankan beban, Kontribusi. maka silakan melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Allah. Caranya gimana? Tahu caranya gimana? Ini Ayo. gampang nih, di bawah kita nih ada kris ya, tinggal di scan aja ya. Scan. Di scan aja nanti langsung bisa bersedekah di situ ya. Bisa dengan Masya mudah, Allah. jadi tidak usah keluar rumah, tinggal nonton TV, ada barcode-nya di situ. langsung cek. Langsung, kalau gitu jamaah langsung kita lakukan dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Jadi bisa berkontribusi.